muatan bukunya. Oke, udah semua dimuatan? Muatan buku dan bukunya? Udah semuanya? Ya, Bu. Kita mau pelajarannya. Judul pembelajaran kita masih sama, yaitu tentang Pancasila dalam kehidupanku. Apa judulnya? Pancasila dalam kehidupanku. Pancasila dalam kehidupanku. Pancasila disebut sebagai ideologi negara. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ingat, yang pernah ada di dalam soal kalian diperhatikan juga baik-baik ya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri dari berapa isinya? 5. Apa saja? Yang pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu Pancasila berasal dari bahasa apa? Ayo. 1, 2, 3. Indonesia. Salah. Apa? Sanskerta. Iya, Sanskerta. Tepuk tangan untuk kawan. Ini bonusnya. Dapat lagi dia. Fokus ya. Yang mau dapat bonus, harus fokus. Pancasila disebut sebagai ideologi negara. Ingat, Pancasila disebut sebagai apa? Ideologi negara. Iya, Pancasila disebut ideologi negara. Ideologi itu merupakan sistem yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai motor dalam mewujudkan cita-cita negara. Maksudnya nilai-nilai yang dimaksud itu adalah isi dari si Pancasila itu. Pancasila terdiri dari 5 tadi. Ada lambang-lambangnya kan? Apa aja lambangnya? Yang pertama? Bintang. Yang kedua? Lantai. Yang ketiga? Komedi. Yang keempat? Daun petai. Yang kelima? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Untuk sila ke cepetan ya, jangan dapat ya. Angkat tangan, jangan ngomong, angkat tangan yang bisa. Sila keempat gambar apa? Oh, kalau ada ini aja cepat kayaknya. Ini dia. Kepala banteng. Iya, kepala banteng. Tepuk tangan untuk Karna. Nanti ya. Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 1 Juli pada saat dilakukannya sidang BPUPKI yang kedua. Oke, Pancasila ditetapkan setiap pada tanggal 1 Juni dan ditetapkan pada saat dilaksanakannya sidang kedua BPUPKI. Apa singkatan dari BPUPKI? Ada yang tahu? Hah? Yang lain deh. Kasihan temannya. Ada yang tahu? Nah, apa? Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini. Oke, fokus lagi. Gak jauh-jauh dari soal, makanya pengen fokus. Nanti nilai kalian pun harus naik ya. Ini ada soal lagi. Kita sebut sekali lagi ya, diingat. Nanti kalau ditanya harus bisa. 3 fungsi dari Pancasila. Yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai ideologi negara, yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa. Ada kan minggu lalu? Oke, kita bahas. Ingat, Pancasila punya 3 fungsi pokok sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Jangan pelongok aja, kalau bingung catat, kalau enggak cek soal kalian. Jauh-jauh. Alasan dari jadikannya Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai bukti kalau negara kita bebas dari penjara.
penjajahan. Oke, alasan sebagai kenapa Pancasila didirikan sebagai bukti negara kita sudah bebas dari penjajah. Coba, fungsi Pancasila tadi ada 3. Buat suaranya. Sebagai apa? Dasar negara. Ideologi negara. Pandangan hidup bangsa. Iya, pandangan hidup bangsa. Coba sekali lagi sebagai dasar negara. Ayo, sebagai dasar Negara. ideologi negara. Pandangan hidup bangsa. Dengan keyakinan masing-masing dan tidak boleh menghakimi keyakinan orang lain. Bisa, kamu agama apa? Kamu? Walaupun beda keyakinan, tetap berteman kan? Gak harus satu keyakinan, gak harus Islam sama Islam, Kristen sama Kristen, Islam sama Kristen juga bisa berteman. Oke, jadi bisa ya. Yang kedua tadi apa? Sila yang kedua apa? Ada yang tahu makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Ada? Ada yang tahu makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Adil artinya apa? Seimbang kan? Saling menghormati. Tidak beda jauh. Saling menghormati walau beda keyakinan, beda suku, beda budaya, beda warna kulit pun harus tetap saling menghormati. Jangan dilihat. Oke. Yang ketiga apa? Silanya? Persatuan Indonesia. Maksud dari Persatuan Indonesia ini itu kita diminta untuk mencintai negara kita dengan saling bekerja sama. Contoh persatuan. Gotong royong. Gotong royong kalau dikerjakan itu makin cepat atau makin lambat? Makin ringan atau makin berat? Itulah gunanya. Itu namanya saling gotong royong. Sila yang keempat apa? Keempat, kerakyatan yang dipimpin apa artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Artinya tidak ada pemaksaan. Semua keputusan itu dilakukan untuk bersama. Salah satunya itu singkatnya apa? Musyawarah. Musyawarah tujuannya untuk apa? Memecahkan masalah. Iya kan? Contoh, dalam kasus kalian misalnya disuruh membacakan tugas, disuruh membuat dalam bentuk kelompok. Kelompok itu disuruh apa? Bermusyawarah kan dalam memecahkan masalah itu. Itulah gunanya kalian musyawarah. Oke, yang kelima apa? Dalam perumusan Pancasila ada 3 tokoh kan? Ingat nggak? 3 tokoh penting dalam perumusan Pancasila. Ada yang ingat? 3 tokoh penting dalam perumusan Pancasila. Oke, coba sebut. Muhammad Yamin, Siobomo, dan Siokan. Iya, Muhammad Yamin, Supomo dan Siokan. oh, Kan. Iya, ini ya. Oke. Ayo, ada yang ingat lagi? Tanggal berapa hari Pancasila? Jangan ngomong. Ganti soal, jangan ngomong. Ini tadi ya belum ya. Jangan ngomong. Angkat tangan. Oke, budayakan kalau ditanya angkat tangan, biar nggak terlalu ramai. Angkat tangan kalau tahu jadi jawabannya. Alasan kenapa Pancasila penting itu sebagai bukti kalau negara kita itu sudah bebas dari penjajah. Oke? Terus sudah bebas dari penjajah. Tadi Pancasila itu dilakukan pada sidang keberapa BPUPH? Angkat tangan yang tahu. Sidang keberapa? Sidang kedua. Sidang kedua. Nih ya. Udah ya, angkat tangan ya. Jangan ngomong langsung.
yang bisa menggambarkan sikap Pancasila. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, saling menghargai keyakinan masing-masing. Apa tadi? Saling menghargai keyakinan masing-masing. Yang kedua apa? Gotong royong. Ya, gotong royong. Yang ketiga, bersikap adil. Selain itu ada lagi apa? Musyawarah. Iya, musyawarah. Ada yang tahu makna dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Iya, berbeda-beda tetap Satu. apa? Berbeda-beda tetap Satu. ya, berbeda-beda tetap satu. Ini ya. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Pancasila. Pancasila disebut juga sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita, negara Indonesia ini terdiri dari banyak perbedaan. Apa aja bedanya? Perbedaan suku, ya kan? Perbedaan agama, perbedaan ras. Fokus, 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 fokus. Tapi waktunya cuma 5 menit. Bisa? Balik lainnya itu juga cuma dibeda-beda ajanya. Bisa nya kayak gitu. Ya? Dia cuma saya nggak mau pulang memangnya. Foto kan siapa tahu udah lupa kan? Ada yang jemput. Ada Bu, kenapa? Fokus ya jawabnya. Yang mau dikasih langsung jawab. Tulis namanya Bu. Iya, tulis namanya kan ada tulis nama, ditulis namanya ya. Kalau soalnya beda sama teman semeja, nggak apa-apa. Itu cuma tukar-tukar aja nomornya. Jangan beda sama. Waktunya cuma 5 menit, yo. Nanti kita kumpul lagi. Ayo 1 menit lagi. Ini di bawah. Enggak, itu mau sebentar lagi. Selesai semuanya? Sudah Bu. Oh, ibu kumpul aja nih, ibu kumpul aja dulu nanti biar sekalian. Iya. Yang pertama yang dulu ibu kumpul aja. Mana beda yang belakang ya? Yang pertama yang kedua tetap dikumpul. Nanti karena kan kemarin yang pertama beda ya datang orang sama yang sekarang kan. Nggak tahu. Ini kenapa yang ini nggak ada? Jo, udah siapa Jo? Nah. Mereka 17 ya. Udah siap? Sudah Bu. Oke. Yang beri nilai kan? Sudah Bu. Ini Bu. Pancasila merupakan ideologi negara. Oke, Pancasila merupakan ideologi negara. Pancasila tadi mempunyai 3 fungsi sebagai dasar negara, ideologi, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila tadi ada memiliki berapa tokoh penting dalam perkembangan? 3. Ada 3. Yang pertama siapa? Soekarno. Oh, betul. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika.